PKL yang study tour. Ya, cuman orang 10 kan? Iya, Yang Bu. sisanya berarti magang ke tempat PKL, ke kantor-kantor itu kan, instansi ya. Iya, Bu. Kita akan mulai saja. Ini materinya. Wait. Di kalian mungkin udah ada materinya mengenai administrasi pembangunan. Materi udah terlihat? Udah ya? Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Jadi materi ini sengaja Ibu ulas dari awal karena 3 minggu kemarin kita hanya penyampaian materi melalui e-learning dan hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan dan pada saat kalian tidak mengerti boleh langsung disela aja ya. Jadi materi yang akan Ibu bahas mengenai mata kuliah kita yaitu administrasi pembangunan. Sebelumnya itu kita lihat dulu perbedaan antara administrasi negara dan administrasi pembangunan ya. Administrasi negara pasti sudah paham ya, karena kalian sudah semester 5, pengantar udah dapet. Kalau administrasi negara itu merupakan induk dari administrasi publik. Kalau sekarang itu nomenklatur kalau di Unsri itu udah pindah ke administrasi publik. Tapi kalau di Setia itu masih menggunakan nomenklatur lama yaitu administrasi negara. Jadi antara publik dengan negara itu sama. Cuman mungkin penekanannya adalah kalau kalian belajar paradigma administrasi negara. Nah, paradigma administrasi negara itu berubah, makanya dia menjadi administrasi publik. Itu fokus AP, administrasi publik ya, kalian banget itu adalah bahwa seluruh kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bangsa itu fokus. Fokus itu artinya adalah tujuan, ya. Sedangkan lokus itu administrasi pembangunan itu, AP di sini administrasi pembangunan ya, bukan administrasi publik. Lokus itu artinya adalah tempat di mana kita berada, ya. Di mana posisi administrasi publik, posisinya adalah bagian dari ilmu administrasi negara. Oke. Ini adalah perbandingan AP dan administrasi negara dan administrasi pembangunan. Bisa kalian baca bahwa administrasi pembangunan itu muncul karena sudah tidak ampuh laginya AN. Kalian pernah dengar nggak kalau konsep administrasi negara itu artinya bahwa negara itu ingin dilayani? Pernah kedengaran? Dan kalau administrasi pembangunan itu konsepnya berbeda lagi. Artinya adalah pemerintah selaku pelaksana dari negara itu memberikan pelayanan berupa pembangunan. Jadi itu yang terjadi pada negara berkembang. Ini bisa kalian baca, ini adalah sejarah tumbuhnya administrasi pembangunan. Ini kalian udah baca atau belum sih? 3 minggu loh ini udah ada di e-learning. Atau cuma sekedar dilihat-lihat aja? Pasti belum baca, ya kan? Dari raut-raut wajah itu kelihatan kalau kalian belum baca. Jadi sejarahnya itu tahun 61, itu ekologi, sudah belajar juga kan ekologi administrasi? Ekologi administrasi negara, RIKS itu adalah ahli yang mengungkapkan tentang ekologi administrasi negara. Di situ bahwa mengatakan bahwa administrasi negara itu erat kaitannya dengan lingkungannya. Dan kalau ini muncul adalah komparatif administrasi grup, yaitu bagaimana pembangunan yang ada di negara-negara itu dibandingkan. Jadi kita itu kan selaku negara berkembang itu perlu mengukur keberhasilan kita itu dengan membandingkan negara kita dengan negara lain. Paling tidak yang setara dengan kita, seperti kita membandingkan dengan negara Malaysia, gitu kan. Kenapa Malaysia lebih maju? Kenapa Malaysia secara pendidikan lebih bisa gratis? Atau skala gaji dokter di Malaysia dengan Indonesia itu jauh bantingannya? Kenapa orang lebih suka kerja menjadi TKI? Itu kan salah satu bentuk perbandingan dalam diskusi administrasi pembangunan dan administrasi negara. Nah, ini yang jelasnya ya. Bisa kalian lihat perbedaannya? Ketika kalian belajar administrasi negara, itu ada banyak sekali hubungannya dengan lingkungan masyarakat dan negara maju. Sebaliknya, kalau dalam administrasi pembangunan, itu lebih orientasinya pada negara-negara yang masih berkembang. Oke, bedanya di situ ya. Kemudian ketika belajar administrasi negara, kita akan menganggap bahwa negara itu harus bersifat netral terhadap seluruh tujuan pembangunan negara. Jadi bidang apapun itu tetap ada dalam tonggak atau pundaknya negara. Tapi kalau dalam pembangunan itu hanya erat kaitannya terhadap kepentingan aktif dalam tujuan pembangunan saja. Jadi konsepnya mengenai hal-hal yang selain pembangunan itu tidak akan dibahas dalam administrasi pembangunan. Ya.
Selanjutnya ada kalau negara itu berorientasi pada masa kini, kalau pembangunan itu masa depan. Ya. Jadi kalau negara itu erat kaitannya dengan pelayanan publik. Ya, mungkin kan sudah belajar juga. Jadi orientasinya apa yang harus diberikan kepada masyarakat yang sekarang. Itu administrasi negara. Tapi kalau administrasi pembangunan itu adalah rencana ke depannya bagaimana. Oke, kemudian selanjutnya orientasi administrasi negara itu tugas umum, sedangkan kalau pembangunan itu pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan saja. Bisa dibaca administrator sekedar pelaksana, kalau dalam pembangunan itu administrator sebagai perubahan. Siapa administrator? Itu kalian. Kalian yang merupakan sarjana basicnya administrasi negara, itu adalah pelaku yang akan melaksanakan administrasi negara maupun administrasi pembangunan. Oke. Ntar Ibu terima dulu yang baru masuk. Selanjutnya ini adalah pendekatannya. Ada yang administrasi negara itu sebagai pelaksana, kalau pembangunan itu sebagai penggerak perubahan. Satunya berdekatan secara legalistik, artinya sesuai dengan aturan. Jadi negara itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada regulasi yang jelas. Legal ya. Tapi kalau pembangunan, dia orientasinya pada kegiatan atau problem solving. Jadi bisa kalian lihat ketika negara itu melakukan kebijakan, itu harus ada dasarnya dulu. Mulai dari peraturan yang tertinggi sampai peraturan terbawah. Jadi dari peraturan pemerintah, kemudian melalui perda, itu yang sering kalian bahas di skripsi. Ketika belajar administrasi pembangunan, yang itu sudah lewat. Karena sudah belajar ke aktivitas selanjutnya. Maka di sini adalah bagaimana tujuan dari administrasi itu untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Contoh ya, kalau dalam administrasi negara itu biasanya berupa regulasi atau aturan-aturan yang bersifat kebijakan yang lebih pasif. Sedangkan kalau di pembangunan, administrasi pembangunan, dia langsung ke real. Jadi mulai dengan misalnya di Palembang kurang jalan atau misalnya jalannya jelek, maka perlu ada dibangun jalan utama. Atau misalnya perlu dibangunnya waduk karena sering banjir daerah sekitar itu, maka perlu dibangun waduk. Nah, hal itu adalah problem solving atau hasil dari kumpulan masalah yang ada di masyarakat, kemudian akan dipecahkan melalui administrasi pembangunan. Oke. Ini mungkin tidak perlu dijelaskan karena kalian sudah paham apa itu administrasi dan apa itu pembangunan ya. Administrasi tetap kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Ingat itu jangan sampai lupa. Kalau pembangunan itu lebih ke arah bagaimana usaha mewujudkan pertumbuhan dan secara terencana melalui modernitas dan pembinaan bangsa. Next adalah 7D pokok AP. Ini administrasi pembangunan ya. Yang pertama itu sebagai proses. Tadi Bu udah jelaskan bahwa administrasi pembangunan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya berkelanjutan, sustainable ya. Tidak ada yang namanya pembangunan itu stuck di satu tempat. Jadi kalau sudah bangun sekolah, Bu, apakah selesai? Tidak. Sekolah itu kan ada levelnya. Ada SD, SMP, SMA. Jadi kalau bangun SD, pasti kita perlu next selanjutnya, proses selanjutnya bangun SMP. Terus bangun lagi SMA. Terus bangun lagi akademik, begitu. Terus sekolah umum, sekolah kejuruan, vokasi, ataupun sekolah untuk disabilitas. Terus menerus seperti itu. Itu adalah ciri penting dari ide pokok administrasi pembangunan. Kemudian, yang kedua, itu dilakukan secara sadar. Artinya, pembangunan itu memang berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi bukan ngayal, ya. Jadi kalau bangun LRT di Kota Palembang, itu secara sadar dilakukan karena faktor kebutuhan. Bukan karena ingin dianggap bahwa Kota Palembang itu sebagai kota elit, bukan ya. Jadi dia secara sadar dilakukan sebagai sesuatu yang memang harus dilaksanakan, bukan omong kosong. Itu pembangunan. Kemudian terencana sudah pasti karena dia ada proses, pasti ada rencana yang harus dilaksanakan. Dan yang keempat itu mengandung perubahan dan pertumbuhan. Jadi kan sama kayak kita kalau misalnya dilahirkan kan dari umur 0 bulan, balita, batita dulu ya, batita, balita, kemudian remaja, dewasa, akhirnya manula. Itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan yang terus-menerus. Sama ketika kita bicara tentang pembangunan, maka dia dimulai dari nol. Kalau di zamannya Pak Soeharto itu ada yang namanya Rapelita, atau pembangunan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah,
itu adalah proses dalam pertumbuhan pembangunan, ya. Kemudian yang kelima, mengarah ke modernitas. Jadi kalau sekarang itu kan zamannya digital, nah, seluruh itu pasti orientasinya pada hal-hal yang berbau segala sesuatu yang sifatnya instan. Jadi entah itu berupa informasi, berupa kegiatan, atau hal-hal yang sifatnya teknis, itu lebih mengarah ke bagaimana yang sifatnya modern. Ya, modern orientasinya adalah yang instan, cepat. Makanya kalau misalnya mie instan, itu kalau masaknya 1 jam, jangan sebut mie instan. Mie nyemek, kalau orang Jawa bilang. Karena sifatnya modern dan instan, ya. Kemudian ketika bicara instan atau modern, maka kita akan lebih ke arah dunia barat, westernisasi. Itu makanya di situ ada bahwa pembangunan itu kalau misalnya tidak identik dengan westernisasi, maka dia akan berlaku mundur. Kemudian yang keenam itu adalah kegiatan pembangunan yang multidimensional. Itu yang Ibu bilang di awal tadi, bahwa namanya pembangunan itu kita tetap pada Polek, Sosbud, Hankam. Ada yang paham tentang itu singkatannya? Itu dari SMP. Belajar tentang kewarganegaraan. Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Masih itu aja ya, Bu ya? Iya, emang. Jadi kita itu tidak akan lepas dari yang namanya, sebenarnya di depan itu ada ideologi ya. Tapi kalau bicara pembangunan, ideologi kita tidak akan berubah. Kalaupun ada revisi seperti penambahan pasal atau perubahan amandemen Undang-Undang Dasar, itu sifatnya tidak merubah. Sedangkan kalau yang namanya pembangunan itu pasti yang sifatnya multidimensional. Makanya I-nya dihilangkan seperti itu. Kemudian ditujukan pada usaha pembinaan bangsa, sehingga bangsa yang bersangkutan sejajar dengan bangsa lain. Ini yang kata Ibu tadi, kita mencontoh. Kenapa sih di Malaysia itu gaji dosen, Ibu dosen nih. Jadi kalau teman-teman Ibu tuh, kalau sudah kuliah di luar, itu biasanya suka males pulang ke Indonesia lagi. Kenapa? Karena di sana itu tawarannya lebih menarik secara income. Jadi udah beasiswa, udah dibayari, living cost-nya ada, kemudian cita-citanya juga dilanjutkan, dan satu hal yang penting itu nilai jualnya tinggi. Jadi mereka menganggap bahwa ilmu itu sangat berharga untuk tidak disejajarkan dengan hanya sekedar nominal mata uang, tapi itu lebih berkembang untuk masa depan. Nah, hal yang seperti itulah yang belum ada di Indonesia. Indonesia masih mensejajarkan dengan UMR, standarnya seperti itu kan. Even itu dosen sekalipun yang sudah benar-benar mengeluarkan dana sendiri untuk S2, S3, atau bahkan profesor dengan segala kewajibannya, itu standarnya tetap UMR. Seperti itu. Tapi kalau di luar negeri itu sudah tidak seperti itu lagi, karena itu tadi. Nah, kalau kita ingin membangun, maka kita harus melihat apakah kita sudah sejajar dengan negara lain. Ya, itu adalah ide pokok administrasi publik, administrasi pembangunan. Ini definisi AP. Ada dari Sondang, bisa kalian baca. Kemudian dari Edward, ada dari Bintoro. Ini yang dipilih adalah yang mungkin agak famous kalau anak zaman sekarang bilang ya. Nah, ini kita masuk ke ruang lingkup administrasi pembangunan. Ini adalah bagian di mana administrasi pembangunan itu ada dua apa ya? Ini yang pertama adalah Development of Administration dan yang pertama Administration of Development. Ingat, itu terbalik ya. Jadi dibalikan saja itu akan berbeda. Ketika bicara Development of Administration, artinya administrasi yang disempurnakan. Administrasinya dulu. Administrasinya dulu. Tapi ketika Administration of Development, artinya administrasi yang digunakan untuk menyempurnakan pembangunan. Jadi beda ya. Kalau bicara seperti ini, tujuan akhirnya itu ada 3, modernisasi, kemudian pembangunan bangsa, dan pembangunan sosek. Sosekbud Hankam tadi. Ya. Selanjutnya adalah ruang lingkup administrasi, bisa kalian baca. Ada yang Development of Administration seperti Ibu bilang tadi, dan Administration of Development. Ini kaitannya dengan kepemimpinan, kemudian perumusan kebijakan pembangunan. Ibu rasa ini semuanya udah dapet ya materinya? Udah dapet kan? Kepemimpinan ada kan? Kemudian perumusan kebijakan sudah dapat juga kan? Atau belum materinya?
Administrasi kepegawaian sudah juga. Jadi sebenarnya ini hanya mengulang. Oke, next. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa administrasi pembangunan itu dua fungsi. Yang pertama itu sebagai pembangunan administrasi itu sendiri, dan kedua sebagai administrasi pembangunan. Ingat, dibalik-balik itu ternyata artinya berbeda, ya. Kalau dia bicara kedua fungsi itu saling melengkapi, maka akan timbullah kebijakan. Jadi pertama itu yang kata Ibu tadi, yang sifatnya regulasi, maka disempurnakan dulu administrasinya. Kemudian ketika administrasi sudah selesai, maka administrasi yang tadi sudah selesai itu di-input, kemudian diteruskan untuk mencapai pembangunan. Nah, itu adalah kedua fungsi yang saling melengkapi dalam menciptakan kebijakan pemerintah, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk berhasil dan mencapai perubahan ke arah modernisasi dan pembangunan bangsa melalui pembangunan sosial dan sebagainya. Itu kesimpulannya. Ini sejarah AP. Tadi Ibu sudah bilang tahun 61. Jadi administrasi pembangunan itu mulai dari Perang Dunia Kedua. Ada yang udah lahir? Ibu B belum. Nah, mungkin kamu sudah lahir. Alpi sudah. Alfi sudah ya? Oh, berarti Iya, dia Alpi sudah. ini ya, panjang umur ya. Jadi Perang Dunia Kedua itu, Bu, kenapa harus dari PD2? PD2 itu bukan Partai Demokrat ya. PD2 itu Perang Dunia. Ya, lupakan dulu partai-partai ya nanti. Tahun depan baik kita mikir ke itu. PD2 itu artinya adalah ketika Perang Dunia Kedua, ya, itu akan muncul negara baru. Kalau kalian belajar sejarah, ada yang mengenali Marshall Plan dari Amerika, itu adalah sejarah atau momentum di mana munculnya negara baru akibat Perang Dunia Kedua. Jadi pecah tuh negara-negara besar, kemudian timbul negara-negara baru. Nah, negara-negara baru ini termasuklah Indonesia, itu memiliki keinginan untuk mensejajarkan diri, di awal tadi sudah dijelaskan, untuk bisa sama dengan negara-negara yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ini ya, bisa kalian belajar, ini sejarah sebenarnya. Bisa dibaca juga, jangan dijingok yang US dollarnya banyak nian ya. Semoga gaji kalian seperti itu. Ini selanjutnya. Nah, ini adalah sejarah dari administrasi pembangunan ya. Ibu tuh kurang seneng kalau yang namanya sejarah. Sejarah Ibu kecil dulu nilainya. Oke, sekarang macam-macam bantuan. Bantuan itu ada bidang politik, ekonomi, teknik. Sebenarnya masih banyak nih. Cuman kita fokus ke bidang politik. Karena ketika bicara politik, kalian kan kalau Ibu administrasi negara itu titelnya sarjana ilmu politik. Padahal dulu administrasi negara. Tapi kalau kalian kan sarjana sosial kan, beda. Jadi politik dan ekonomi itu adalah dua sisi mata koin yang ketika dilempar itu tidak akan tahu apakah yang muncul politik atau ekonomi. Gitu kan. Makanya ada mata kuliah khusus, kalian kalau nggak tahu dapat atau nggak, ada yang namanya ekonomi politik. Ekopol ya kalau Ibu bilangnya. Nah, itu akan membahas bagaimana bantuan yang sifatnya politik ya, ada yang sifatnya ekonomi. Nah, yang ini zaman sekarang itu agak lebih rancu. Kalau zaman dulu ada yang namanya bantuan dari Bank Dunia, ya, ketika kita krisis moneter itu ada bantuan, dan itu kalau dilihat secara ekonomis. Tapi kalau dilihat secara global lagi, itu ternyata secara politik, ya. Ini adalah contoh bantuan bidang politik, yaitu adalah kelompok elit. Ini yang suka politik sangat bermanfaat. Jadi ketika kelompok elit itu sudah sepaham, biasanya bantuan politik itu banyak diluncurkan. Yang terjadi sekarang ya. Jadi penguatan komposisi untuk mencapai siapa yang jadi capres dan cawapres itu adalah bantuan bidang politik sebenarnya. Kemudian lingkaran pengaruh, kemudian ada kekuasaan politik ke kelompok yang menjadi lawan negara atau oposisi, dan politisi negara yang diberi bantuan dengan catatan membawa kebijakan yang menguntungkan dari dekade politik tersebut. Nah, ini bidang ekonomi. Bantuannya tidak gratis. Ini yang kata Ibu tadi, bidang moneter yang dilakukan oleh Bank Dunia. Jadi Bank Dunia itu membantu itu ada impact-nya. Harus ada manfaat tersendiri. Tidak sekarang, tapi nanti. Kemudian bantuan ekonomi dalam yang mencekik generasi, bahasanya mencekik ya, artinya adalah bahwa generasi itu dipaksa untuk membayar hutang dari zaman dahulu kala. Ini yang terjadi di zaman Soeharto. Kalau kalian ingat ya,
utang di zaman beliau itu bisa sampai ke zaman 20 tahun yang akan datang setelah beliau. Kemudian ada bantuan yang sebenarnya tidak gratis, tapi sifatnya dibayar dengan sikap bersahabat, dalam tanda kutip. Ya, oke. Suara Ibu masih terdengar karena di sini tidak stabil. Oke, ini yang Iya, Bu, militer. putus, Bu. Ya Bu, tadi Putus. putus-putus Bu. Sekarang kedengaran? Ya kedengeran, kedengeran Bu. Ya, ya. Kedengaran ya. Oke. Ini bisa kalian baca di bidang militer. Nah, ini adalah sejarah tentang CAG. CAG ini ada kelompok ekonomi yang berhubungan dengan administrasi pembangunan, Eropa juga. RIX itu adalah ekologi. Nah, ini ya. CAG, kemudian DAC itu ada Development Administration Group. Jadi ini kelompok yang didirikan di Teheran tentang pemberdayaan teori administrasi di Asia Pasifik. Ya, ini sejarah sebenarnya, Nak. Jadi kalau kita bicara pembangunan, maka kita tidak akan terlepas dari sejarah, ya. Ini bisa kalian baca. Nah, ini yang paling penting. Ini yang Ibu akan jelaskan secara konkret. Jadi prismatic society ini adalah bagaimana konsep pembangunan itu bisa dijalankan dengan memaksimalkan masyarakat yang ada. Jadi masyarakat itu ada 3 tipenya. Ada yang sederhana dalam artian dia mampu menerima segala kebijakan. Ada prismatik itu yang agak lebih kompleks. Dan ada di atasnya lagi yang rumit. Nah, kalian masuk mana? Itu yang harus kalian pikirnya. Biasanya kalau kaum terpelajar, dia akan berada di posisi prismatik atau rumit. Karena dia sudah memiliki bekal ilmu yang sangat maksimal. Ya. Ketika masyarakat di bawah ekonomi lemah, maka dia akan menuju masyarakat yang sederhana. Nah, ini berhubungan dengan administrasi pembangunan yang model-model ini. Ada salah model, ini bukan salah ya, tapi sel model. Sel model itu di mana masyarakat pribadi itu memiliki prosedur tapi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ini nih, yang ini ya. Jadi dia tahu tapi nggak mau tahu. Nah, bahasanya seperti itu ya. Kemudian birokrasi biasanya disebut dengan salah model ya. Ini sudah sampai sini belum ya? Atau belum ya? Materinya. Ada yang pernah baca materi di minggu ketiga sudah sampai sini atau belum? Belum ya? Kalian ini belum baca galau ya. Materi yang Ibu share, ngakulah. Coba, ada yang sudah baca belum? Ngedem-ngedem bae, nih, kelas malam ini. Belum ada yang Baca Bu. mana? Baca apa jingok? Lain Depo, bahasanya tuh, baca dengan jingok tuh. Ya. Ini nggak tahu Ibu, apa kalian dapat atau enggak materi ini? Jadi ini adalah 10 tantangan masa depan. Kenapa Ibu jelaskan pada hari ini? Karena kalian itu akan kuis minggu depan. Jangan ada info ke prodi bahwa mata kuliah administrasi pembangunan itu tidak ada penjelasan, hanya sekedar share materi saja, Bu. Nih, itu tidak suceng kalau ngomong zaman dulu. Tidak CS gitu ya. Makanya Ibu jelaskan hari ini ya. Jadi Ibu tambahan dari Ibu untuk hari ini adalah 10 tantangan masa depan. Tidak ada tugas hari ini ya, jangan takut ya. Yang pertama itu adalah tantangan mengenai menyusun rencana pembangunan. Itu yang paling utama. Kemudian memperhitungkan tantangan tersebut, apakah kita tertinggal dari negara lain atau pembangunan kita tidak berhasil. Nah, ini 10 tantangannya. Globalisasi ekonomi, pengangguran, waduh ya bahasanya ya, tanggung jawab sosial, CSR, oke, wait, bentar lagi ya. Dan yang terakhir adalah tantangan bidang politik. Sampai di sini ada yang mau tanya? Nanti materinya Ibu kirim ke grup. Bisa kalian materinya tidak Ibu kirim lagi karena ada di apa namanya? Learning. Kita akan absen. Tolong kameranya on. Yang tidak on Ibu tidak anggap hadir aja lah. Ya, Ibu mau record soalnya. Ayo, wait, ntar. Oke, satu lagi. Kalian cuma 27 mahasiswa ya? Ada ketua kelas di sini? Tidak ada. Ada Bu.
siapa? Randy. Iya, Bu. Randy, ini memang cuma 27 mahasiswa atau lebih? Lebih, Bu. Lebih ya. Oke, berarti yang hari ini aja ada 28 mahasiswa. Itu aja yang Ibu absen ya. Oke, tidak ada pertanyaan atau ada? Ngantuk. Oke, Mungkin kurasa tadi ada cukup. yang ini. Kenapa? Apa? Mungkin tadi ada yang mau coba login tapi nggak bisa. Ada sih di waiting room ini 3 orang, tapi sorry to say udah lewat banget, nggak mungkin kita putuskan kalau misalnya udah 5 menit lagi mau close ya. Terima kasih buat hari ini. Nanti materi kalian pelajari lagi. Minggu depan kita kuis ya. Kuisnya via LMS. Jadi yang belum bisa LMS tolong dibenahi kecuali yang transisi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Salam.